pencarian alat bukti lain ataupun kami tidak bisa mengangkat bukti tersebut. Biarpun sudah terhapus, kita masih memiliki bukti-bukti lain yang bisa kita jadikan sebagai alat bukti untuk diajukan ke sidang pengadilan. Polisi juga akan menjerat para pelaku penyebar hoaks dengan pasal berlapis, yaitu dengan Undang-Undang ITE dan KUHP yang ancaman hukumannya 6-10 tahun penjara. Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk mencegah serta mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama TNI Polri terus melakukan penyemprotan disinfektan. Berikut Irfan Idris melaporkan untuk Anda. Kalau Bapak dan Ibu sekalian tidak mau mentaati untuk berdiam diri, bukan tidak mungkin nantinya akan ketemu dengan petugas kesehatan di IGD. Penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan penularan virus corona terus dilaksanakan di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Selatan, seperti di Jalan TB Simatupang hingga Jalan RA Kartini. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Munjirin. Munjirin mengatakan penyemprotan disinfektan ini sebagai salah satu cara mencegah penyebaran virus corona. Langkah pencegahan lainnya yang dapat dilakukan masyarakat adalah social distancing atau menjaga jarak sosial, yakni tetap di rumah, jaga diri, kurangi pertemuan dan hindari kontak fisik. Saya mohon patuhi agar tetap berdiam diri di rumah. Jadi jangan keluar apalagi berkerumun-kerumun dan selalu jaga jarak, kemudian ikuti pola hidup sehat dengan mencuci tangan, kemudian selalu memakai sabun, desinfektan dan sebagainya. Itu semua yang kita harapkan. Jadi jangan sampai rekan-rekan kita, khususnya yang bertugas di rumah sakit, dari perawat medis, itu akan capek menunggu bapak-bapak sekalian. Kalau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian tidak mau mentaati untuk berdiam diri, bukan tidak mungkin nantinya akan jadi ketemu dengan petugas kesehatan di IGD. Jadi saya mohon biar tidak ketemu dengan petugas kesehatan, saya mohon untuk berdiam diri di rumah. Pada kesempatan itu, Kapolsek Cilandak, Jakarta Selatan, Kompol Martson Marbun menambahkan, untuk hari ini apa yang dilakukan 3 pilar baik dari Wali Kota dan Ramil, Polri, Kecamatan maupun Kelurahan adalah upaya bersama untuk melawan penularan virus corona. Mendukung sepenuhnya bagaimana situasi ini berjalan dengan lancar, baik keamanan, baik lalu lintas, yang lainnya. Langkah antisipasinya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Seko tadi, itu kita lakukan juga. Bagaimana masyarakat kita putus mata rantai daripada virus corona ini dengan berdiam diri di rumah. Seluruhnya mendukung pemerintah pusat. Kami juga dari Bapak Kapolres menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan. Jangan sampai nanti Jakarta di lockdown karena kita tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Kita dari TNI sama dukungan karena ini udah perintah dari pimpinan kita, dari Pak Gubernur, dari Pangdam, dari Kapolda. Intinya kita yang di bawah ikut mendukung kegiatan ini dan kita melaksanakan penyemprotan ini diawali mulai dari RT, RW, penyemprotan masjid, tempat-tempat umum, dan sebagainya. Sebanyak 100 personil dari unsur pemerintah Kota Jakarta Selatan seperti Sudin, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Polisi dan TNI dikerahkan dalam penyemprotan disinfektan di wilayah Kota Jakarta Selatan. Pendengar, masih sangat relevan pagi ini, kembali kita membahas dalam sesi kolom bicara mengenai sejauh mana tekanan ekonomi yang dihadapi Indonesia akibat pandemi COVID-19 dan apa solusinya. Mari kita ikuti materi yang disusun dan disampaikan oleh wartawan utama Ida Bagus Alit Wiratmaja SHMH. Kolom bicara, kolom bicara. Selamat pagi, para pendengar kolom bicara RRI yang budiman. Semoga senantiasa sehat dan terhindar dari virus corona. Semua kita mengalami masa sulit sekarang ini akibat terjadinya pandemi COVID-19. Dana Moneter Internasional atau IMF telah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 yang mewabah ke hampir semua negara di dunia telah berdampak pada terjadinya krisis pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan global. Banyak negara telah mengalami tindakan luar biasa dalam bidang kesehatan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan paralel dengan upaya melindungi kegiatan ekonominya. Demikian juga Indonesia, di mana sudah sangat tepat Presiden Joko Widodo mencanangkan 3 program dalam masa tanggap darurat ini.
yaitu kebijakan pemerintah untuk realokasi anggaran dalam penanganan COVID-19 yang difokuskan pada 3 hal, yaitu yang pertama, anggaran kesehatan, terutama untuk penanganan COVID-19. Kedua, jaring pengaman sosial, seperti program bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako Murah. Yang ketiga adalah berupa insentif ekonomi bagi pelaku usaha, terutama UMKM, sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ini membuktikan bahwa prioritas telah diberikan juga pada dukungan fiskal yang ditargetkan untuk rumah tangga dan bisnis yang rentan untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab usaha mikro, kecil, dan menengah justru menjadi sektor paling rentan kena hantaman pandemi virus corona. Sektor ini dikhawatirkan kurang mampu lagi menjadi penyangga perekonomian seperti saat krisis ekonomi dan keuangan tahun 1998. Berdasarkan data tahun 2017 dari Kementerian Koperasi dan UMKM, tercatat sekitar 116 juta orang yang bekerja di sektor UMKM di Indonesia. Dan tentu hal ini menunjukkan bahwa sektor ini menyerap tenaga kerja hingga 97%, sekaligus penyumbang produk domestik bruto sebesar 60%. Mereka bekerja di 62,9 juta unit UMKM dalam sektor perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran, dan jasa-jasa. Dengan adanya kebijakan untuk kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah selama masa tanggap darurat penanggulangan pandemi COVID-19, maka insentif ekonomi kepada UMKM dan bantuan jaring pengaman sosial menjadi sangat diperlukan rakyat dalam masa sulit ini. Demikian juga sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran paling terdampak okupansinya, bahkan ada yang di bawah 10%. Jika tingkat huniannya 40% menyebabkan operasional cost tidak bisa tertutupi, apalagi mencapai di bawah 10%. Bersyukur juga bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada kementerian lembaga dan para kepala daerah untuk segera mencairkan bantuan jaring pengaman sosial dan memberikan insentif ekonomi kepada UMKM dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Mari kita bersatu melawan virus corona dan ekonomi Indonesia bangkit kembali. Demikian, terima kasih. Merdeka! Kita lawan virus corona. Jaga kesehatan kalian masing-masing ya guys. Jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa untuk memakai masker, dan selalu cuci tangan, dan jangan ceroboh untuk megang-megang bagian muka, terutama bagian mata ya, hidung ya. Kalian yang suka ngupil gitu loh ya, itu jangan ngupil sembarangan. Kita harus pakai hand sanitizer. Isi ulang, botolnya Rapika boy. Oke, cukup sampai di sini aja video saya. Terima kasih.